Dan combo yang mengerikan karena ada Akai Arlot. Siapa yang bakal lebih leluasa untuk bermain di pertandingan kali ini? Apalagi ini adalah match point bagi Onyx. Yes, match point. Kali ini sangat menegangkan dan bahkan bisa kita bilang ini adalah match yang cukup krusial juga untuk Alter Ego naik ke atas atau makin tenggelam. Atau bahkan kita bisa melihat Onyx mencoba untuk mengejar tahtanya di klasemen nomor 1. Mampukah Alter Ego membawa game yang ketiga atau 2-0 tanpa balas? FPL Indonesia, mari tepuk tangannya! Let's go to the lane. Rasi langsung dengan agresivitasnya. Coba ngedelay sedikit demi sedikit aja tadi untuk purple buff pertama bagi Nolan. Ya cuman dia masih safe juga sih. Masih so far masih aman. Sementara Purify yang bukan Purify nampaknya. Revitalize. Oke. Tapi kali ini melihat kondisi yang didapatkan oleh Alter Ego setelah gagal untuk melakukan invasi di early game. Bahkan sebaliknya, cewek yang mencoba untuk melakukan sedikit freeze terhadap dari gold lane mereka. Freeze cukup berbahaya dari Sally Boy dan Miracle Boy. Terperangkap begitu saja, untungnya Kairi belum berada di level 4. Kalau tadi Kairi berada di level 4, itu kasusnya berbeda. Bahkan Pai, on my situation dengan Lutfi. Oh no. Pai, oh no, ini cukup berbahaya, sedangkan cewek akan coba dihajar. Flicker masih menyelamatkan dirinya. Di balik itu semua, Nino masih mau lebih. Iya, tapi terakhir kali gue ngeliat spell Revitalize itu kalau nggak salah Rek yang pakai. Dia pakai Uranus. Iya, pakai Uranus. Dan lihat di sana, Sans kepentok. Seorang Sans juga bisa kepentok tentunya kali ini. Sans juga manusia. Iya, Sans juga manusia, betul. Dan early game lagi-lagi ya dengan bermodalkan tank jungle. Alter Ego, mereka terbilang cukup kuat juga, cukup strong juga di awal, rotasinya juga main. Dan agresivitas dari Rasi ini loh. Dengan Revitalize dia nggak takut, dia invade jungle pun pede kayak di level 1 tadi. Ini cukup oke sih menurut gue untuk chip juga ya dengan Revitalize-nya. Ofensivitas jadi kayak nggak bisa dibendung gitu loh. Ada Regen juga yang bakal berjalan, kolam berjalan dari Rasi. Oke, kolam berjalan yang nampaknya kali ini menjadi bisa bermata dua Profesor. Efektif atau dia yang bahkan tenggelam. Iya, karena nggak ada skill escape. Yes, garis skill escape. Sedikit terpicu dari Keyboy di depan sana nampaknya. Trigger menangkap posisi dari seorang Rasi, tapi nampaknya Kairi tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan Rasi. Buying time bakal coba didapatkan. Permasukan dari tim Alter Ego mereka bakal bisa dipaksa datang kapanpun, tapi Nano Ram dengan adanya punch dari seorang Surprise sangat selesai diselesaikan begitu saja dengan cepat. Tapi para pasukan dari tim Alter Ego mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Balik lagi, basicnya adalah mereka melawan Assassin, Lim. Iya, turtle-nya pun susah banget kalau mau dikontes. Jadi dari Kairinya pun sadar sepertinya dia harus, farming dulu di awal, nggak boleh buru-buru juga. Yang pasti Alter Ego, mereka juga nggak boleh lupa. Ketika lagi set up objektif turtle, gold lane-nya harus benar-benar safe. Jangan sampai kejadian seperti game pertama terulang lagi. Kayaknya bakal terus-terusan kayak gitu nggak sih team fight-nya dari Pai. Dia bakal loncat langsung ke belakang, misahin Sans dengan Final Slash. Biar nanti Netherrealm-nya tuh nggak maksimal. Dan jadinya teman-teman dari Onyx itu bisa dimakan front to back. Tapi kalau misalkan terus-terusan seperti itu ya mau nggak mau flickernya harus ready terus untuk team fight. Jadi Pai kayaknya harus bener-bener concern terhadap battle spell yang dia bawakan. Dan gak bisa buru-buru juga. Ingat, kalau nantinya udah sampai mid game, cewek mungkin dia bisa jadi damage dealer yang mengerikan. Harit pun bisa jebol loh. Iya, apalagi buat sekarang dia on the way Enchanted Talisman ya. Dia punya Arcane Boots. Jadi makanya di sini akan ada penetration tambahan lagi dari Lunox. Dan untuk permainan front to back dari Onyx tentu akan lebih leluasa karena Lunox kalau targetnya ke Akai, itu udah pasti bakal jadi target optimalnya. Oke, Lutfi. Terima damage yang lumayan juga, tapi karena masih sama-sama keras kali ya, Purple Buff bakal jadi tempat yang asik. Oke, tapi nampaknya di arah Taro Papai dengan Final Slash yang udah dia keluarkan, nampaknya terperangkap dengan Nano Realm di sana. Berasal dikopi oleh seorang Sally Boy dan Miracle Boy, tapi tidak bisa menyelamatkan Pai. Dan Rasi terperangkap kembali, cover yang masih banyak, tapi Keyboy double shot, double Tyler Red membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka tidak ada yang bisa pulang. Dan bahkan mereka harus kehilangan Rasi kembali menjadi korban jiwa. Purple Buff ditukarkan dengan 2 nyawa player dari Alter Ego. Ini lumayan worth it sebenarnya sih, Be. Iya, setuju. Apalagi dalam keadaan Kairi di sini snowball loh pelan-pelan.
dia dapetin 2 poin kill. Dan eksekusi tersebut datang dari Pai serta adanya Rasi barusan. Jadi mau nggak mau, di sini yang bakal full senyum adalah Kairi. Walaupun dia tidak mendapatkan purple buff-nya, tapi lihat levelnya. Dia benar-benar keep up dengan level. Dan kalau kita ngomongin soal Nino sebagai Harit di gold lane, Lunox memang benar-benar menjadi jawabannya. Karena walaupun single target, tapi burst down dari chaotic damage itu bisa nembus ke arah shield dari Harit. Iya, belum lagi dengan Order Brilliance yang bisa langsung keluar gitu kan dari Zaman Force. Dia safety banget sih Lunok ini. Oke, Tyler Red kembali berhasil mendapatkan Sally Boy. The Miracle Boy Council Gaming mencoba untuk membalikan kembali keadaan di arah Pit Turtle. Dan nampaknya Tas Tarik. terluncur ke arah belakang sana. Kairi dia tahu dia akan coba ditutup dengan adanya heavy spin. Dan Tas berada di garis depan. Nampaknya gagal untuk mendapatkan retribution untuk Kairi. Tas punya banyak banget perlindungan. Bahkan di balik sana para pasukan dari tim Alter Ego mereka melahap Onyx. Lutfi yang harus menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Alter Ego. Sally Boy tidak akan kenal kendor. Dia tidak mau cuma tumbang sekali aja. Dia pengen bisa membalaskan keadaan. Memaksa retribution dari Kairi juga untuk dapetin purple buff. Jadi informasi yang lumayan mahal. Tapi ini ya balik lagi tank jungle tetap akan unggul dari setup. Terlihat bahkan kayak Kairinya nggak bisa sampai ke arah turtle pitnya tadi. Ya tapi lagi dan lagi ya, dengan keadaan seperti ini Kairi tetap keep up kok dengan farmingnya. Dia berada di level 9, sementara Tas kali ini levelnya sama. Nggak ada keuntungan sama sekali, nggak ada perbedaan level yang signifikan. Dan untuk item-item utility, Necklace of Duran sudah ada di tangan dari Suns. Jadi untuk team fight, sepertinya mereka akan sedikit beradu. Apalagi kalau kita ngomongin soal item-item damage, magic damage-nya pun nggak bakal kalah karena ada cewek yang on the way menuju ke Lightning Truncheon sepertinya. Wow, menarik banget. Ini tunggu waktunya. Karena cewek dari tadi belum diajak main nih. Seandainya nanti cewek ikut, langsung dipepet. Ya, ketika cewek mau ikut, dia bahkan tumbang begitu saja. Dengan tidak adanya Purify, mau tidak mau, dan bahkan di arah top lane sana juga tidak ada pertukaran dari sisi Pai-nya. Ya mungkin beda kalau seandainya tadi ada Tough Boots ya. Mungkin masih bisa melakukan Order Brilliance karena tadi dia dalam keadaan warna kuning Lunox-nya. Bukan dalam keadaan warna ungu. Masih bisa escape. Tapi lagi-lagi untuk sekarang, satu heavy spin kayaknya nggak bakal menjadi masalah. Karena kalau kita ngomongin soal cooldown reduction, dia punya purple buff. Dan Akai untuk teamfight jangka panjangnya, dia juga bakal sangat-sangat kuat untuk menerima damage dari Onyx. Oke, tapi dengan turtle yang sebentar lagi muncul menjadi turtle terakhir juga untuk di game kali ini. Sepertinya bakal di-delay karena tasnya invite karena purple. Oke, dengan adanya Purple yang bakal coba di kontes, retribution is on point from Kairi. Tas tidak ada vision di sana nampaknya. Membuat dia tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi lihat Tas akan coba di-all-in. Masih ada Netherrealm from Sally Boy. The Miracle Boy menyelamatkan semua dibalaskan dengan Sans. Rush is coming. Tapi Tas sudah tidak bisa bertahan dengan damage yang cukup besar. Order Brilliance telah dikeluarkan. Tapi lihat dengan shortcut yang diberikan oleh para pasukan dari tim Alter Ego tidak terlalu berimpact. Karena Nino sedikit terlambat untuk bisa mengawal para pasukan tim Alter Ego. Bahkan Nino hanya bisa menukarnya dengan Keyboy. 2 ditukar dengan 1, masih ada keuntungan di tangan Onyx, namun kali ini objektif yang mungkin bisa dikuasai juga oleh teman-teman Alter Ego. Turtle-nya nggak terlepas mid-nya, mungkin bisa dicicil tipis-tipis. Wah, ini bakal jadi trade kill yang oke sebenarnya. Karena setidaknya Nino datang di waktu yang tepat dan timing yang tepat. Nggak ada lagi Tyrant Rage dari Keyboy. Dan Bouncing Ball itu nggak mengganggu kehadiran dari Nino, karena Nino langsung dash ke depan. Sementara cewek, kayaknya posisi dia sih yang harusnya lebih aman lagi nanti ke depannya. Karena untuk team fight terus-terusan, ini cewek dibutuhin banget agar bisa burst down dari Akai, dari Chip, atau bahkan Arlotnya. Dan bahkan dia yang free hit, Be. Harus free hit. Harus free hit dari Darkeningnya. Mau nggak mau sih, dia harus benar-benar cari posisi yang bagus. Tapi kali ini berbeda dengan game sebelumnya loh, sama-sama pakai tank jungle lawan assassin. Di game kedua, ini lebih aman, posisi goldnya juga lebih stabil. Oke, lihat Keyboy. Di sana cukup menakutkan, cukup menegangkan. Tapi untungnya para pasukan dari tim Onyx, mereka satu suara. Tidak ada yang masuk, tidak yang mau, ada yang all in. Karena kita lihat juga objektif yang sudah di-focking oleh para pasukan tim Alter Ego. Para pasukan dari tim Onyx, mereka bakal coba menyelamatkan Lutfi di sana. Penalti zone dikeluarkan, Lutfi diselamatkan. Tapi nampaknya dibalaskan dengan adanya semua penalti zone dan tidak ada Netherrealm dan seorang Sally Boy. Tim fight tidak cukup baik untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka cukup timpang dengan kehilangan 2 player yang harus recall. Setidaknya Nino berhasil menumbangkan 1 playernya. Tapi lihat di balik itu semua Kairi gagal untuk mendapatkan retribution. Dan dia tidak bisa terkejar oleh sosok dari seorang Tas. Wow, tasnya pun masih selamat. Darkening dari cewek tadi gagal dan hampir saja tadi
Hampir kena fracture-nya, tapi masih aman. Dan Keyboy. Tapi nampaknya Keyboy bisa dimakan, dilenyapkan. Bahkan mau tidak mau flicker harus digunakan oleh para pasukan dari tim Onyx. Cuma yang harusnya kita lihat tadi adalah di mana Nino yang tadinya dalam kondisi tidak baik-baik saja, kehilangan 2 poin terutamanya, harus recall, malah dia yang membalikan keadaan. Iya, 5 poin kill dari Nino dan sampai saat ini sudah mengantongi Holy Crystal. Jadi dia bakal strong banget untuk tim fight selanjutnya dan magic damage-nya bakal lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita ngomongin Onyx, malah satu sosok Keyboy yang tadi ingin memasakkan overextend, kayaknya harus mengurungkan niatnya. Karena Keyboy butuh setup yang lebih pasti lagi, lebih manis lagi. Kalau bisa targetnya ke arah Nino. Minimal memicu Purify agar nanti Nino bisa ditarget oleh teman-teman dari Onyx. Ya, setuju banget. Minimal kalau nggak yang trigger ke arah Keyboy, Lutfi oke lah. Lutfi oke sih, tapi dari tadi Lutfi bakal tumbang duluan. Bahkan hanya dengan bermodalkan Final Slash. Ya dia mau nggak mau harus maju duluan dan lagi Lutfi. Oke, nampaknya Lutfi harus dimakan, ditelan bulat-bulat kembali. Ketika para pasukan dari tim Onyx, mereka harus mendapatkan defensif di arah top lane. Alter Ego, mereka stand by out position. Mencoba untuk mendapatkan satu best turret, tapi nampaknya ada Keyboy di depan sana. Tidak mau all in terbaru terburu-buru. Honor Brilliant for defensif, tapi Sans dengan adanya Nether Realm membuat para pasukan dari tim Alter Ego tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan yang bisa dipastikan adalah best turret. Under 12 menit adalah keuntungan yang berlipat ganda untuk Alter Ego. Di Lord yang pertama, Alter Ego bisa mendominasi, mendapatkan satu best turret ini udah jelas banget untung. Tapi inner turret kembali mid. Mau dipaksa juga. Really advance slash Keyboy akan coba dimakan oleh para pasukan dari tim Alter Ego dan itu dia Nino. El Nino from El Familia berhasil memakan dan menyelenyapkan seorang Keyboy. Oh ini kalau misalkan tim fight-nya kena pick off 1 demi 1 kayak gini, Onyx bakal terus berada di dalam area base. Mereka nggak bakal keluar dari zona aman mereka. Karena tim fight-nya nggak bakal adil, 4 lawan 5 terus dan terus seperti itu. Ya benar banget, tapi ini semua berkat survive. Lihat tengah Final Slash yang dikeluarkan dan bahkan mereka kehilangan sosok dari seorang cewek. Nino dengan damage yang tidak bisa dibendung menuju ke arah best turret yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Tidak ada yang bisa menghentikan permainan dari tim Alter Ego. Bahkan mereka mencoba untuk melakukan one strike push dengan adanya tile rest dan bahkan para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka membalasnya dengan adanya Nether Realm. Para pasukan Alter Ego mereka tidak kenal kendor. Untungnya tidak ada minion dan Onyx terselamatkan oleh clear minion yang sangat cepat. Masih bisa bertahan namun lihat dari gold yang diungguli oleh Alter Ego. Sedikit demi sedikit yang sekarang sudah sampai hampir di angka 6.000 gold. Iya ya, tapi thanks to Nether Realm tadi ya, itu memperlama tim fight-nya. Fracture juga dengan sangat cepat untuk melakukan clear wave. Overextend dari Alter Ego membuahkan hasil memang. Mereka mendapatkan 2 turret yang sangat penting sekali untuk Super Wave Minion. Tapi next-nya mereka juga bisa menguasai Lord. Dan harus berhati-hati karena Kairi sudah berada di level 15. Mereka bisa mengulangi cerita seperti di game yang pertama. Gak boleh, itu gak boleh terulang kembali Profesor KB. Apalagi ini udah berada di menit yang ke-12 ke atas Profesor. Kalau itu terulang, ini case-nya benar-benar akan berbeda. Karena gold mereka hanya berbanding 5.000. Sebelumnya ada penalti shot telah dikeluarkan. Fokus ke arah belakang, Kairi terperangkap dan Rasa the day for this time. Tapi Tas terlalu jauh, tidak ada perlindungan. Mereka kehilangan Kairi dan juga Lutfi, tapi Tas juga menjadi korban jiwa. Para pasukan dari tim Alter Ego, mereka tidak kenal kendor. Dan Raymond menuju ke seorang cewek, dan kini dikeluarkan Keyboy. Sansis kami membalaskan kembali keadaan 4 versus 3. Mampukah mereka bertahan di base mereka kali ini? Gak ada Tas lagi, Lord pun gak bisa di start secara cepat. Pasif dari Sans yang bisa menyelamatkan Onyx. Wah itu sih tadi timing tumbangnya Sans gak masalah ya untungnya ya. Karena dia punya 40 stack pasif. Dan harus nabung lagi sekarang posisinya di menit ke-13 mungkin sampai dengan menit yang ke-16. Tapi Lord harusnya di take over secepat mungkin dari Alter Ego. Karena ini momentum mereka, kalau mereka lepaskan Lordnya, Onyx malah bisa mengendalikan momentum ini. Dan bisa membalikan keadaan dengan instan dari Kairi di level 15. Oke, udah mulai dibuka juga visionnya. Sebenarnya udah kelihatan dan reset. Reset lagi dari Lordnya setengah HP, mungkin bisa ditabrak. Oke, tapi kita bakal menyaksikan di mana clear minion di arah top lane harusnya sudah dilakukan oleh para pasukan tim Onyx. Karena kalau tidak ini cukup berbahaya untuk mereka. Dan bahkan para pasukan dari tim Alter Ego udah fokus menuju ke arah Lord. Tas sulit untuk mengadu retribution untuk kali ini. Dilepas. Karena mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi dan Tas mengamankan Lord yang cukup berarti. Karena kalau dilepaskan dan dibiarkan begitu saja, endgame malah bisa tercipta dari bagian top lane. Super Wave Minionnya akan berjalan terus dan Lord sesaat lagi akan menuju ke top lane. Tinggal melihat bagaimana cara counter dari Onyx dalam keadaan loose condition seperti ini. Iya.
Jujur ya, ini Pai ini impact-nya tinggi banget loh. Minus plus berapa kali loh tadi yang memancing keluar para pasukan dari tim Onyx. Dari awal. Untungnya Nino bisa eksekusi dengan sangat matang. Dengan adanya best turret yang akan menjadi tujuan utama di arah mid Wah. lane. Dan lihat Minus plus kembali dikeluarkan Kipoy. Flick more defensif. Depan para pasukan dari tim Alter Ego terkena penalty zone. Tidak terlalu berimpact. Flanking gaming yang dilakukan oleh seorang Kairi gagal dan bahkan terjepit. Gak bisa. No way, Alter Ego berhasil membawa menuju ke game yang ketiga. El Familia menyamakan kedudukan, bahkan Raja Langit gak bisa mendapatkan poin penuh dari mereka. Game 3 Israel. Nino menjadi sosok eksekutor di game kali ini dan benar-benar mampu untuk mengeksekusi opening dari Sirpai dengan Arlotnya. Memang kita tahu bahwa Arlot dari early game selalu join team fight, selalu memisahkan Suns ketika menggunakan Netherrealm-nya. Tapi tidak ada yang bisa menduga-duga kalau Pai melakukan itu. Hampir ke semua member dari Onyx dipisahkan dalam team fight. Lutfi yang terpick off, Keyboy yang bahkan berkali-kali harus berpisah dari Kairi sehingga tidak ada cover untuk sang damage dealer. Jujur, Nino membayar lunas apa yang dia lakukan di game pertama, kontan langsung di game yang kedua. Dengan gak tumbang sama sekali kalau nggak salah tadi sampai di akhir game kedua, Nino impactful banget. Terasa banget damage dari Nino ini. Dan Netherrealm versus Netherrealm. Inilah mungkin yang miss tadi di match yang kedua. Kalau kita berbicara pertandingan Rebellion versus Dewa, Faramis kayak punya kuasa. Tapi selama ada Valentina, hal tersebut bakal sia-sia karena Netherrealm-nya akan ketemu dengan Netherrealm yang serupa. Ini dia EPL Indonesia Season 13. Gak ada yang bisa ditebak. Klasemen gak bisa ditebak.